Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirina Devira, NPM 1810100212. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hukum tata negara dan asas-asas hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur ketatanegaraan dari suatu negara. Yang dimaksud struktur adalah organisasi dari negara itu sendiri. Dan yang menjalankan organisasi tersebut adalah lembaga-lembaga negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara. Terdapat 5 asas di dalamnya, yaitu yang pertama, asas Pancasila, yang kedua ada asas negara hukum, yang ketiga asas negara kesatuan, yang keempat asas pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, yang kelima asas demokrasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada asas Pancasila. Asas Pancasila adalah prinsip dasar dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman hidup dan di setiap butir nilai dari Pancasila dan termasuk undang-undang harus mengikutinya. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Yang menetapkan Pancasila adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan PPKI. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mempunyai banyak fungsi. Yang pertama adalah sebagai struktur kognitif, di mana pengetahuan dan ilmu yang didapatkan dari Pancasila dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam di sekitarnya. Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai orientasi dasar di mana wawasan masyarakat diperluas dengan memberi makna dan tujuan hidup. Dengan ini, Pancasila mengarahkan masyarakat dalam menjalankan hidup yang berbangsa dan bernegara. Fungsi yang ketiga adalah Pancasila sebagai norma yang menjadi pedoman bagi rakyat untuk berpikir dan bertindak. Manusia diarahkan dalam bertingkah laku agar sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Fungsi yang keempat adalah sebagai jalan menemukan identitas diri, di mana jati diri seseorang diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila. Fungsi yang kelima, Pancasila adalah sebagai kekuatan penyemangat bangsa, di mana seseorang akan terdorong untuk menjalankan hidupnya dan mencapai tujuannya. Fungsi yang keenam adalah Pancasila adalah sebagai sumber pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati, dan mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dalam tingkah lakunya. Yang kedua ada asas negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan kekuasaannya harus didasarkan oleh hukum, harus patuh terhadap hukum. Asas negara hukum terdapat 3 ciri pokok dari negara hukum. Yang pertama adanya supremasi hukum, yang kedua ada equality before the law, yang ketiga adanya peradilan tata usaha negara atau administrasi negara. Fungsi asas negara hukum, yang pertama dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, pemerintahan akan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Yang ketiga, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan negara demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM. Yang ketiga, ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan merupakan prinsip dasar bahwa suatu negara tersebut merupakan negara berdaulat sebagai satu kesatuan. Yang kedua, negara kesatuan menjadikan suatu pemerintahan pusat adalah puncak dari segala pemerintahan dan kekuasaan yang ada dipilih oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan adalah sentralistik, yang artinya sama atau seragam. Fungsi negara kesatuan adalah yang pertama dengan adanya asas negara kesatuan, segala kekuasaan tergabung dalam pusat pemerintahan. Yang kedua,
Apabila adanya serangan, negara akan bersatu melawan tanpa memecah belah masing-masing. Yang ketiga, adanya bagian-bagian tersendiri yang mengatur dalam menegakkan keadilan. Dan yang keempat, menjadikan tujuan negara dalam satu fokus, yakni mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada asas pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan di setiap daerah. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadinya kekuasaan yang semena-mena yang dilakukan oleh satu pemimpin atau kelompok. Fungsi asas pembagian kekuasaan yang pertama, dengan diterapkannya asas pembagian kekuasaan, masing-masing pemimpin atau kelompok lebih berfokus pada pekerjaannya. Yang kedua, kekuasaan stabil dan tidak timpang sebelah akibat pemimpin atau kelompok memiliki banyak kuasa. Yang ketiga, mencegah adanya penyalahgunaan kuasa. Selanjutnya ada asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat berarti prinsip negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Rakyat dapat mengatur pemerintah untuk menuju kesejahteraan tanpa harus terinjak kekuasaan. Fungsi asas kedaulatan rakyat adalah yang pertama, dengan diterapkannya asas kedaulatan rakyat, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dan yang kedua, rakyat paham atas kondisi mereka sehingga bisa tahu bagaimana cara tepat untuk mensejahterakan kehidupan. Rakyat dapat mengatur pemerintah untuk menuju kesejahteraan tanpa harus terinjak kekuasaan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.